saya tawarkan dengan produk saya, dengan kolam bundar saya, mereka banyak yang nggak masuk ini. Nah, terlalu ribet juga katanya, karena harus membuat konstruksi yang sama dengan kolam bundar di air tawar sebelumnya. Itu padahal kan, itu kan biasanya awal itu kan karena mereka belum tahu hasilnya seperti apa. Iya. Kalau waktu awal kita balik ke yang tradisional terus menjadi kolam bundar, itu ada perubahan seperti apa dari budidaya di hasilnya? Sebenarnya gini Pak, jadi untuk hasil sendiri sih sebenarnya saya cenderung bukan ke arah sistemnya ya, tapi ke higienisnya atau mungkin cara perawatannya, dalam artian posisi kolam bundar ini digunakan sebagai wadah yang mungkin lebih mudah nantinya ketika pasca panen, pasca pembersihan dan lain-lain. Terus dari segi luasan juga kita bisa posisinya sesuaikan dengan lokasi tempat. Jadi inti utamanya satu, manfaat yang baik, nomor dua mungkin dari segi fleksibilitas tempat. Dan untuk sistem sendiri memang sejarahnya dulu memang untuk perkenalan sistem bioflok waktu itu. Tapi semakin maju ke depan, semakin ke sini mereka banyak sistem yang banyak sistem yang posisinya mereka lakukan atau mereka posisikan di kolam wadah, kolam bundar ini ya. Jadi untuk sistem sendiri saya sebenarnya kalau di awal memang fokus ke bioflok waktu itu, karena memang untuk merubah mindset petani dari konvensional ke sistem bioflok itu posisinya lumayan menguras tenaga dan energi. Besar sekali ya. Iya, karena hanya dengan konsep seperti ini mereka mau harus gimana caranya biar ikan ini nantinya yang kita makan sendiri itu bersih, langsung sehat juga. Dalam artian sehat itu faktor dagingnya itu lebih terjamin. Iya, Karena juga mungkin kita tambahin karena lokasinya bisa steril. Iya. Gitu. Nah, orang-orang yang dulu menolak kan awal-awal kan masih bilang, wah nggak mau Mas, ada yang bilang saya tidak mau, itu harus repot, harus seperti ini, dan masuk hitungannya. Begitu coba, responnya ngomong apa? Ada yang malu-malu kucing, ada juga yang sampai hari ini memakai jasa kita. Jadi waktu itu saya masih ingat betul di tahun 2012 awal, itu waktu itu saya sampai memamerkan, Pak ini ada kolam bundar dengan sistem budidaya bioflok atau dengan sistem budidaya natural water system atau red water system. Waktu itu yang saya perkenalkan banyak juga, ada tiga lah, bioflok, red water system, dan NWS natural water system. Mereka hanya memandang kami sebelah mata waktu itu. Tapi sampai hari ini ketika ada nyuwun sewu tanda kutip bantuan untuk petani, kita yang selalu yang dicari. Jadi ada yang memang malu-malu kucing, ada juga yang memang merasa minta maaf karena dulunya memang nggak support. Tapi sampai hari ini saya sih welcome saja sama legowo, karena proses itu pasti ada lah. Dan ketika memang kita menjaga dari segi attitude, dari segi kepercayaan, dari segi mungkin kualitas pengerjaan, itu menjamin kita untuk tetap berjalan, ya tetap kita jaga. Karena awalnya sendiri saya kan juga karena buat bantu ya. Iya. Bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan belakang. Iya. Jadi makanya ya silahkan reaksi seperti apa. Karena mau bantu kan kita tidak mengharapkan. Iya, benar. Baliknya seperti Iya. apa. Ya ongkos sih beda ya Mas. Nah, jadi setelah itu kita penggunaan kan jadi ada dua evolusi lah sekarang ya. Yeah. Jadi tradisional menjadi kolam bulat, Yeah. kolam bulat dengan terpal, lalu setelah ini sekarang jenengan juga membuat kolam bulat dengan geomembran. Yeah. Perubahan dari kolam bulat terpal dengan menjadi geomembran sendiri, itu kendalanya
besar apa saja di sekitar itu yang ada cerita yang mungkin bisa di-share ke kita? Mungkin dari proses pengerjaan sama aja Pak sebenarnya, karena kita sudah ada pengalaman toh. Tapi di awal-awal ada proses yang lucu itu, kita mengerjakan proses pengelasan waktu itu, karena memang di luar pengalaman kita itu sampai apa ya, kalau kepanasan posisinya kebakar, kalau nggak kepanasan panasnya kurang posisinya nggak nempel, karena terbiasa dengan PVC yang gampang. Terus dari segi prosesnya juga kita sudah punya pengalaman. Nah di situ akhirnya ya sempat juga kita sampai beberapa minggu itu hanya berkutik untuk satu kolam waktu itu untuk uji coba trialnya. Tapi untuk saat ini sudah berjalan, sudah bagus dari segi kerapian juga cukup lah. Tapi untuk pengerjaan di lapangan sebagai pembuatan konstruksinya sama saja. Ada nilai lebihnya, salah satunya adalah lebih gampang untuk membersihkan karena dari medianya yang lebih halus, licin, dan kekuatannya juga saya pikir dari titik degradasi hampir 10 tahun lah, bahkan lebih. Kalau menurut saya sesuai yang saya dengar dan dari segi titik degradasinya ini hampir 20 tahun lebih. Menurut saya ini sesuatu yang wow dan sesuatu yang menurut saya lebih murah, dan mungkin dari segi kekuatan ini nantinya keberlanjutan petani dari segi budidaya mungkin akan jauh lebih efisien lah dari semuanya, karena pembersihan mudah ini dari segi degradasi atau tingkat kerusakan lebih lama. Terus dari segi proses otomatis dari proses budidaya atau keberlanjutan budidayanya kan otomatis juga lebih lama juga. Kosnya, harganya dari segi bahan juga nggak selisih beda dengan yang biasanya kolam PVC yang lain. Kolam juga nggak terlalu jauh, nggak jauh. Dengan nilai manfaat yang lebih lama lebih baik lah. Kalau kita hitung biaya, kalau hitung di awal mungkin akan ada perbedaan, tidak signifikan. Tapi begitu kita lihat di pembagian untuk manfaatnya akan terlihat sekali perbedaannya. Karena ongkos biayanya menjadi lebih seperti itu. Benar Pak. Nah lalu ini kan sudah berjalan 11 tahun, perjuangannya sudah kita ketahui. Awalnya mulai kita ketahui. Ini sudah bikin, mungkin pasti ada banyak yang ingin tahu. Sudah bikin di mana saja? Dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Ujung Aceh sampai ujung Papua. Jadi sudah jalan-jalan dari ini, kalau kita bilang itu karena berawal dari karyawan, buka usaha untuk kemanusiaan. Ini terbang dari Aceh sampai Papua sudah terbang semua. Sudah berapa kolam yang dibuat kalau itu berarti? Kira-kira udah berapa kolam yang sudah dibuat Pak Trimono? Ya mungkin standar produksi saja lah. Dari segi jumlah, mungkin satu bulan itu posisinya di kisaran 1000 sampai 1500 unit. Satu bulan 1000 sampai 1500 unit. Wah, ini hebat sekali nih berarti. Ini dari ujung aja ujung ini sudah berapa ratus ribu, bisa jutaan ini berarti. Kalau jutaannya sepertinya belum ya. Oh ya, rata ribu. Rendah hati, tidak mau dilebih-lebih. Rendah hati, 100 ribu. Dari semua itu, ini kan masih inovasi terus juga. Dari jalan dengan kita juga dari Hidup Baru Kelas Indo, kita terus everyday in progress, kita ingin selalu ada inovasi juga. Jadi makanya kita kerjasama sejalan. Nah, selama perjalanan sampai 2021 saat ini, proyek terbesar atau proyek yang paling berkesan oleh Pak Trimono itu di mana? Waktu itu di Karawang.
tahun 2013-an lah. 2015 waktu itu. 2014 akhir 2015. Waktu itu di tahun 2013-an pertengahan saya sempat down waktu itu karena proses usaha yang memang dari segi manajemen dan administrasi di dalam secara intern posisinya saya belum mampu karena saya harus memegang kendali semua dari market, dari beli bahan, dari mengatur pekerja, terus posisinya harus mengirim barang secara mandiri saya pribadi waktu itu. Akhirnya di tahun 2014-an awal posisi saya benar-benar kolab waktu itu. Saya memulai nol lagi dan saya waktu itu posisi dari Ambarawa, karena waktu itu Ambarawa itu prosesnya masih ngontrak waktu itu. Saya awalnya dari Bergas dulu, saya pindah ke Gunung Pati, setelah itu saya di tahun 2013-an itu posisinya pindah ke Ambarawa, dan 2014-an awal saya pindah ke Bandungan. Waktu itu sama istri, saya dari nol lagi. Karena banyak sesuatu yang memang nggak bisa saya handle waktu itu, dari proses penjualan yang memang di agen sama reseller itu menumpuk di sana masalah keuangan. Tapi berawal dari situ akhirnya saya harus memulai nol lagi, saya harus memulai dari titik yang minus lagi. Di tahun 2014-an pertengahan saya dapat tawaran dari yang kalau dinamakan pejabat hari ini itu posisinya waktu itu kepala balai Karawang, sekarang jadi kepala balai di Sukabumi. Nah, waktu itu dapat tawaran, ayo kembali lagi bahwa kembali ke tujuan awal waktu itu untuk memberi manfaat ke petani. Nah, di situ akhirnya saya dapat tawaran awal itu untuk pembuatan progres kolam percontohan biovlog di Karawang, di Balai Karawang. Waktu itu jumlahnya nggak banyak waktu itu, tapi benar-benar memberi motivasi yang lumayan besar dan berdampak sampai hari ini. Saya kerjakan di akhir di akhir 2014 sampai jadi waktu itu di awal-awal 2015-an lah. Nah, di situ akhirnya nggak bisa berucap waktu itu. Saya ngerjakan cuma 10 kolam waktu itu, diameter 3 untuk percontohan, dan di situ saya dikasih sambutan yang luar biasa karena dari titik bener-bener titik nol banget lah waktu itu. Dari awal sudah lancar, di 2014 tiba-tiba jatuh, langsung di 2015-an awal itu saya harus mengerjakan proyek yang pertama setelah jatuh saya. Nah, di situ akhirnya nggak bisa digambarkan lah. paling berat, dan waktu itu ada sampai hari ini berhubungan, dan bahkan saya anggap bapak sendiri, namanya Pak Supri, kepala Balai Jambi, dan ada satu lagi yang namanya Pak Boyun Handoyo yang sekarang jadi kepala Balai Jambi. Itu yang sudah saya anggap kakak sendiri, walaupun secara pekerjaan tetap profesional. Dan karena posisinya mereka tetap support, tetap memberi dukungan, tetap memberi masukan yang lumayan positif, bahkan bukan lumayan lagi kalau saya bilang, mungkin energi plus lah. Kalau bilang istilahnya Bandungan plus. Iya. Ya. Jadi hebatnya mulai dari awal, sekarang namanya usaha kita ada naik turun, bener.
Tapi kadang setelah turun itu kan naik itu kan susah sekali. Iya. Dan kadang membutuhkan kalau dari sisi Pak Trimono bantuan Tuhan melalui ayah angkat dan kakak angkatnya ini waktu itu ya. Jadi ada yang mendukung, Iya. mengajak, karena memang intensi awalnya itu baik, Mas. Iya. Kalau intensi awalnya hanya mencari untung atau intensi awalnya kurang begitu baik, biasanya akan ada bantuan. Makanya ada bantuan dukungan. Bener. Di situ. Ada 2 titik baliknya di situ. Kan 2015 untuk naik lagi, mendapat ujian cukup besar. Sudah berusaha bagus, drop, hampir putus asa ya. Iya, waktu itu ada apa? Seseorang yang sebelum saya bertemu dengan bapak berdua tadi, saya ada 2 teman yang memang benar-benar mengawali juga dari titik budidayanya dari nol juga waktu itu. Tapi di budidayanya waktu itu dia sampai hari ini tetap support juga, bahkan kita sampai hari ini bisa maju bareng. Itu ada orang Malang satu dan satu ada orang Karawang yang memang mereka nggak mau disebutkan. Dia orang Karawang, posisinya waktu itu juga pernah menawarkan gimana kalau mau buat pabrik di Karawang. Nanti posisinya jenengan yang atur. Waktu itu saya sempat berpikir kenapa tidak, tapi setelah saya pikir ulang, udahlah, kalau orang usaha itu nantinya kalau memang dari segi manajemennya, dari segi administrasinya, dari segi penjualannya, itu salah satu kelemahan saya pribadi. Ketika nantinya ada kesalahan, saya takutnya dampaknya itu bukan soal uangnya, tapi dari soal mungkin hubungan persaudaraannya. Akhirnya saya tolak dan saya cuma minta support. Sampai hari ini pun mereka tetap support saya. Itu orang-orang yang menurut saya super lah. Dan sampai hari ini orang Malang ini masih jalan, bahkan jadi perusahaan lumayan besar juga, tapi di bidang konstruksi jasa. Langsung yang satu yang di Karawang ini posisinya juga yang pertama kali memperkenalkan beliau berdua, Pak Supri sama Pak Boyon ini, tetap masih berjalan juga, tetap jaga silaturahim, dan ketika ada apa-apa pun kita selalu komunikasi dengan baik. Dan mereka ya pasti tercatat lah di sejarah. Pasti sekali. Kalau semua memang dasarnya didasari niat baik, tujuannya baik, hubungan pasti terjalin, kepercayaan terjalin. Dan itu memang menjadi kesaksiannya Pak Trimono ya, bahwa untuk menjadi berusaha, ini kan menjadi sebuah contoh berusaha, berbisnis diawali oleh keinginan, tujuannya yang untuk baik, bukan untuk pribadi, manfaat yang lebih banyak. Kan semuanya dalam perjalanan, walaupun ada naik turun, ada banyak sekali permasalahan, tapi pasti akan ada yang membantu. Kita juga mungkin sendiri. Dan dari situ contohnya usaha Bapak Trimono yang sampai saat ini masih dan seterusnya pasti akan bertahan dan makin besar. Lalu yang lain juga makin besar juga. Nah, usaha Pak Trimono ini lokasinya di mana? Dan mungkin rekan-rekan ada yang ingin tukar pikiran, ada yang ingin mau coba belajar, saling belajar, bisa menghubungi Pak Trimono di mana, mungkin bisa diinfokan Pak Trimono. Lokasi usaha di Desa Duren, RT 1 RW 4, Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Untuk nomor saya pribadi 085 626 95 567. Di situ silahkan mungkin orang-orang atau mungkin sahabat-sahabat atau sedulur-sedulur yang ingin bertukar pikiran soal perikanan, soal budidaya, soal nanti hanya sekedar sharing biasa, kita selalu welcome.
Dan di tempat kami ada memang sebenarnya bukan pelatihan, hanya untuk tukar pikiran secara apa ya, personal atau mungkin secara bareng-bareng santai lah, ngobrol santai. Walaupun memang banyak dari sekolah-sekolah dan perguruan tinggi setiap tahun magang di sini atau PKL di sini. Mungkin dari kemarin yang terakhir di 2020 itu dari Papua, dan yang rutin tuh dari SMK 4 Kendal, atau mungkin kadang dari Diponegoro, Undip. Tuh, mereka mengirimkan mahasiswanya untuk magang, untuk PKL. Walaupun di sini kadang saya bingung juga, kalau misalkan dari segi keilmuan secara akademis saya bukan orang perikanan sebenarnya. Kadang saya juga bertolak belakang. Saya itu secara akademis bukan orang perikanan, tapi dari pengalaman memang saya berkecimpung di dunia perikanan. Dari segi pengalaman budaya mungkin baru berjalan dari tahun 2001 lah. Dari 2001, tapi dari segi akademis ya itu hanya otodidak. merendah terus. Tapi memang perlu diketahui, banyak yang orang yang mungkin belum tahu, dan banyak orang yang perlu tahu mengenai Pak Trimono. Karena tanpa diketahui pun sudah banyak sekali yang belajar, banyak sekali yang mendapat ilmu, banyak sekali yang terbantu. Jadi kita harapkan kan juga rekan-rekan, teman-teman ada yang bisa ingin tahu soal kolam bulat, ingin tahu soal, karena selain menjadi aplikator dan pembuat untuk kolam bulat, Pak Trimono juga tadi juga info bahwa juga budidaya ikan juga, ikan lele. Jadi apapun itu bisa ditukar pikiran dengan Pak Trimono. Dan untuk selanjutnya kita akhiri, Pak Trimono, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya buat rekan-rekan, kita harapkan bisa subscribe, like, share juga info-info bermutu ini. Untuk yang teman-teman yang mungkin ingin tahu mengenai Pak Trimo, atau nanti ada beberapa teman-teman lain, rekan-rekan lain yang bisa memberikan info-info, pengetahuan-pengetahuan, solusi untuk permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi teman-teman budidaya atau teman-teman petani. Oleh karena itu, kita akhiri ini. Saya Adrian Susanto, saya Trimono. Terima kasih banyak. Salam jempol. Salam jempol. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Kunjungi juga media sosial kami yang lain. Kami ada di Facebook dan Instagram. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.